Bada. Ini mantap sekali nih kawan-kawan saling Bada. Terima Iya. kasih. Terima kasih juga. Sebenarnya saya cuma pengen tahu. Dan siapa kita? Aku Peta, kamu Beta. Selamat datang. Saya ucapkan kepada kawan-kawan saling Bada. Ya. Selamat datang di studio Perhuliani. Jadi pemirsa ataupun sahabat Perhuliani, sekarang saya kedatangan tamu sahabat-sahabat saling Bada. Ini adalah organisasi atau perkumpulan pemuda-pemuda yang bisa dibilang masih sangat muda. Sejak kapan ini kira-kira? Sejak tanggal 14 Juni Sejak tanggal 14 Juni awalnya. 2022. Ya, 2022. Saling Bada dari awal namanya sudah. Siapa yang mau jelaskan? Mungkin Una yang Kan Saling Bada itu lahir ketika kami berada di Bruga Tua Uda, Bruga yang dikenal dengan Bruga Derita. Padepokan udah. Padepokan Derita. Padepokan Derita. Kan sebenarnya dulu tidak ada diskusi-diskusi biasa saja, belum ada yang kayak formal mengundang siapa saja, cuma diskusi membahas tentang ini itu yang tidak terstruktur. Akhirnya kawan-kawan ini juga datang dari rumah ke rumah untuk saling mengajak. Akhirnya pas kumpul rapat pertama membuat nama perkumpulan itu akhirnya Saling Bada, belajar dan saling bertukar pemikiran. Berarti Saling Bada ini dikarenakan maksud saya dia itu lahir karena adanya perkumpulan dari beberapa orang. Siapa-siapa yang paling dahulu? mungkin yang terdahulu mungkin saudara Una. Una. Berempat pas waktu awal pemikiran itu berempat di rumah Tauda. Saya, Nail, Ijal sama Calino. Awalnya keresahan terhadap melihat pemuda kan banyak potensi tapi tidak ada yang tersalurkan. Iya. Pemahaman. Kebetulan waktu itu juga nggak ada diskusi lagi, udah vakum udah berapa lama itu. Makanya kita berinisiatif untuk oke lah kita ngumpul buat diskusi-diskusi lagi gitu. Siap. Mengisi kekosongan. Kebetulan juga ada teman-teman yang ingin masuk kuliah gitu untuk menambah wawasannya sebelum masuk kuliah. Itu mungkin latar belakang terbentuknya Saling Bada ya. Untuk namanya sendiri, kenapa Saling Bada? Biar gampang aja gitu, biar gampang dikenal. Iya. Simpel Saling Bada, saling memberitahu. Saling memberitahu. Biar gampang dikenal ya. Ya. Kalau secara bahasa Indonesia Saling Bada, Saling memberitahu. saling memberitahu ya. Sharing informasi. Saling Saling memberikan informasi. informasi ya. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan? Sejauh ini kalau dari segi karya Hmm. yang telah dihasilkan ya salah satunya ini buku ini. Kalau ya kegiatannya maksudnya. Iya, ini bukunya nih. Ya, Ini bukunya Saling Bada. Buku Saling Bada. Itu karya proses kawan-kawan Saling Bada ya. Gimana prosesnya? Coba prosesnya ceritakan. cuma 1 bulan itu. Gimana ceritanya? Jadinya kami dalam seminggu itu mengadakan 2 kali pertemuan Untuk diskusi. diskusi 2 kali seminggu. Nah, dari semua yang telah kita diskusikan terus kemudian ditulis lalu dicetak itu dalam jangka waktu sebulan. 1 bulan. Berapa halaman? Kalau ini 67 atau 66. 66 halaman. Isinya Tulisan-tulisan hasil diskusi sama yang terakhir tuh beberapa puisi dari teman-teman. puisi dan hasil diskusi ya. Itu kebetulan puisi itu dulu pas waktu malam hari raya. Hari Raya Idul Menyambut Adha. Hari Raya. Oh, Hari Raya Idul Adha. iya. Itu setelah selesai diskusi ya. Tema-tema diskusinya kita mengadakan diskusi ada 8 tema. Yang pertama, siapa pemuda. Yang kedua, narasi menjadi belajar narasi menjadi kreasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, Ekonomi kreatif. Yang kelima, Apa itu bahasa? Dan yang keenam, Dasar-dasar sains dan filsafat. Dan yang ke-7 melek media dan literasi di abad ke-21. Dan ke-8 kebenaran. dari semua yang kita diskusikan mungkin.
Siap, siap. Jadi total ada 8 ya? 8. Ya 8. Ada 8 tema. Itu materinya dari mana saja? Kan dalam waktu 1 minggu itu mengundang 2 pemateri yang di malam Senin itu pematerinya dari luar. Nah, kan malam Jumat pematerinya teman-teman sendiri sebagai belajar. Malam Jumat itu khusus teman-teman saling bada. Teman-teman saling bada. Oh, ya. Malam yang lain tadi malam apa? Malam Senin itu mengundang pemateri dari luar. Sekarang masih? Masih berjalan. Yang malam Jumat tapi. Kalau kemarin kan dipindah ke malam Rabu. Karena? Kemarin dibuka itu ke malam Rabu. Jadi sekarang tujuannya itu lebih condong ke sejarah juga gitu. Kemarin kan gagal kemarin sejarahnya, bukan gagal. Ada Belum selesai, belum sempat untuk dibicarakan sejarah kemarin. Berarti gerakan saling bada ini lebih kepada literasi ya? Ya, literasi lebih tepatnya. Tepatnya saling bada adalah ruang aktivasi belajar dan berbagi bersama Pemuda. Ruang aktivasi belajar dan berbagi bersama pemuda. Mantap. Ini adalah bibit-bibit yang memang kita tunggu-tunggu ya sobat perolian ya. Dari dulu sudah ada berapa tahun saya bersama kawan-kawan yang sudah lalu ya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di aku peta kamu beta psikojerisme. Kemarin juga pernah saya obrolin sama psikojerisme bahwa pergerakan pemuda itu sempat dia mati suri. Tapi untungnya dia masih mati suri, dia masih bisa hidup gitu. tidak mati secara langsung. Iya, tidak mati secara langsung dan alhamdulillahnya sekarang kawan-kawan saling bada itu yang kemudian bisa dibilang meneruskan gerakan-gerakan kecil dulu ya, mengembang kayak bunga ya, bukan mengembang kayak kata si Koyer. Itu rambut yang mengembang. Terus apakah ini saling bada memiliki struktur organisasi? Kalau untuk saat ini belum sih. Belum. Ya. Karena masih baru ya. Karena masih baru. Pantesan kemarin pas saya buat surat itu siapa ketuanya? Tidak ada ketua, dia bilang begitu. Apakah berniat untuk membuat dia seperti organisasi atau gimana ini? Apakah hanya sekedar perkumpulan bersama, sharing-sharing? Bahkan jangan sekedar struktur saja, Kak. Iya. Ini juga ada rencananya untuk beli tanah langsung gitu. Buat Beli sekret. tanah langsung buat sekret gitu kan. Nanti kita pasang di apa? Di pelang kepala desa itu apa? Di pelang desa itu. Pasang nanti ini desa ini ada kegiatan pemuda saling bada. Base campnya. Nanti kita juga akan rutenya juga harus dikasih tahu gitu. Keresahan kita dari dulu lah, kita nggak punya base camp dulu kan, dari awal-awal kegiatan sebelumnya. Diskusi dari teras ke teras kan. Ya. Berarti rencananya harus ada base camp ya? Ya. Memang itu yang paling mendasar sebenarnya. Dimanapun organisasi harus ada base camp. Karena pengalaman-pengalaman seperti yang dikatakan saudara Rizal tadi, kita beberapa kali sudah pindah-pindah base camp ya. Dari rumahnya si Eki dulu. Iya. Kemudian rumahnya si Wahyu. Sebelum-sebelumnya nih rumahnya si Warid. Iya. Warid dulu. Sebelum adanya program apa namanya? Bepupek atau Lasah Beraja. Belum ada Lasah Beraja dulu kita. Saya Ustaz Warid sama Ustaz Anwar, Ustaz Sijitihad, Ustaz Golik, Sobri. Kita mengadakan kegiatan mungkin bisa dibilang pencarian nasab lah di Kebun Indah ini. Tapi itu masih saya ingat. Yang kita datangi itu almarhum Baluk Sapi. Baluk Sapi itu adalah tukang kebunnya almarhum Abdul Halim. Kemudian masih hidup ini nininya si Pak Edur, siapa namanya? Ini Cuin. Nah, Nini Alan. Jadi Nini Cuin itu sopir Cidomonya. Sopir Cidomonya almarhum Abdul Halim. Kemudian kita datangi juga Ustaz siapa namanya ayahnya ibu itu Ustaz Ruslan. Di sana kita temukan beberapa catatan arsip. Tapi tidak banyak yang kita temukan. Itu cuma jalan sebagai kita men-trigger kawan-kawan supaya besok dia akan melanjutkan. Ternyata memang itu benar. Setelah kami melakukan bisa dibilang penelitian kecil-kecil. Dilihatlah sama kawan-kawan Pasir Putih dilirik. Kemudian program Pasir Putih masuk ke sini, kita adakan Lasah Beraja yang cakupnya
Desa Sesela. Dan alhamdulillahnya sekarang kawan-kawan Saling Bada ini mantap sekali nih, kawan-kawan Saling Bada. Terima kasih. Terima kasih juga. Sebenarnya saya cuman pengen tahu sih isi dari bukunya itu. Mungkin siapa yang menceritakan setiap temanya. Nanti kawan-kawan yang bisa mendengarkan di sahabat kuliah ini kan bisa tahu. Ini mungkin penulisnya atau ini ada 2 penulisnya. Siapa? Kan tapi juga Naya juga ikut kan ketika Ikut. ya bisa ditambahkan nanti kan. Beberapa tema lah dari buku, nggak mungkin semuanya kan. Yang paling kira-kira mana lah. Untuk dijelaskan itu. Iya. Boleh buka bukunya enggak? Boleh. Biar enggak Iya. salah-salah gitu kan. Yang pertama kami bahas itu awal diskusi adalah siapa pemuda. Siapa pemuda? Asik ini. Siapa pemuda? Siapa pemuda yang dimateri langsung oleh saudara kita Luki Rahman sebagai materinya. Laki Rahman ini masih kawan Saling Bada kan? Masih. Siap. Bukan materi dari luar ya? Bukan. Dan Dan moderatornya adalah ya saudara Noval juga Noval. sebagai moderatornya. Kalau kita bicara tentang pemuda secara usia, jika kita lihat muda menurut ahli psikologi, maka bisa dinamakan muda ketika sudah berusia 15 sampai 24 tahun. Secara psikologi. Secara psikologi. Atau dalam pendapat lain dari usia 10 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut salah satu ahli fikih, yang dikatakan muda itu adalah ketika ia sudah memasuki masa balik gitu. Ketika dia sudah mimpi basah lah, sampai dengan usia 30 tahun. Iya. Itu tentang pemuda. Itu tentang muda. Lanjut. Iya. Mungkin di sini di buku kalau misalkan ada dia pemuda, gerakan-gerakan pemuda, apa saja di situ? Jika disebut gerakan, maksudnya gerakan yang gimana? Ya kayak misalkan ada gerakan-gerakan apa namanya? Gerakan kolektif. Masyarakat. Ya, kolektif di masyarakat. Ada nggak? Contohnya di buku itu. Kalau Sebelum kita melihat real di Saling Bada ya kan. Saling Bada ini memang sudah real ya kan. Ya. Maksud saya. Ini adalah gerakan yang memang sudah secara teori mereka itu sudah melakukan perkumpulan tersebut begitu. Nah, di dalam buku ini apa saja? Kalau di dalam buku ini secara tulisan sih, kalau kegiatannya ya seperti bantu masyarakat lah ketika ada gotong royong, misal kalau ada yang nikah gitu. Kan kita sebagai layaknya pemuda di desa kan harus diwajibkan lah untuk saling membantu lah, gotong royong. Itu aja sih untuk mencakup masyarakat gitu. Atau bisa juga memasuki Karang Taruna lah. Itu aja sih. Oh, siap. Kita doakan supaya bisa tercapai ya. Amin. Ini saudara Haikal ya. Azmi Adlan. Gimana dulu Azmi Adlan awal-awal masuk Saling Bada, gimana rasanya? Ya karena saya masuk Saling Bada ini agak telat dikit daripada para senior saya ini. Karena saya masuk Saling Bada itu pada pertemuan ke-6 mungkin, pada pembahasan filsafat dan sains. Filsafat dan sains. Nah, bisa diceritakan itu? Apa saja yang didapatkan? Sedikit mungkin. Yang didapatkan kalau tentang sains itu mungkin otak saya agak lemot ya, karena saya kan membahas dari rumus-rumus dan materinya itu juga. Pematerinya siapa? Gus Fakih. Oh, Kalau sains itu Fakih. Muhammad Fakih, sama kalau filsafat tuh Muhammad Daifani. Mantap dia. Itulah teman-teman. Terus gimana? Dan kalau masalah filsafat, kemarin itu pemateri Daipan lebih membahas tentang sejarahnya. Sejarah filsafat. Awal mula filsafat terbentuk dari zaman Romawi, Yunani kuno sampai zaman filsafat modern. Dan yang saya tangkap dari penjelasan Saudara Depan itu tentang sejarahnya saja, yang dimana awal terbentuknya filsafat itu pada mungkin bisa dibuka bukunya. Iya. Lupa ya. Mantap ini. Filsafat masuk, kemudian tenaga pemudaan masuk, tentang sains masuk. Pada penjelasan Saudara Depan itu di mana Saudara Depan ini menjelaskan awal mula terbentuknya filsafat pemikiran di zaman Yunani kuno, di mana pada zaman Yunani kuno seorang tokoh yang bernama Sokrates itu memiliki kegelisahan ketika Sokrates ketika pada zaman tersebut, ya di mana zaman tersebut
para masyarakat Yunani kuno masih berpemahaman tentang mitologi. Ya, yang dimana mereka masih masih memiliki pemahaman tentang kalau dia gempa desanya berarti dewa-dewa lagi marah. Dewa-dewa marah. Makanya Socrates berinisiatif untuk merubah pemikiran masyarakatnya dengan cara menciptakan filsafat tersebut. Yang oleh sebab itu Socrates dinyatakan sebagai pencetus ilmu filsafat karena Socrates memiliki inisiatif untuk merubah pemikiran para masyarakat Yunani pada waktu itu. Siap, itu gambarannya. Kemudian adalah untuk di Saling Bada ini sendiri, kembali pertanyaan tadi, gimana rasanya? Ya, yang saya rasakan ketika saya join di sebuah perkumpulan yang seperti ini, sebenarnya saya ini sangat suka kalau ada pemuda yang seperti ini, karena saya dari dulu memikirkan hal seperti ini, kapan terbentuk suatu organisasi kayak ini. Soalnya saya kan kalau gimana ya, saya itu sangat pengen kayak gini, tetapi saya nggak ada temen buat buat membuat kayak gini nih, kayak gini. Dan sekarang mumpung mereka ini teman-teman dekat saya walaupun saya telat masuk, tapi saya bisa langsung connect dengan mereka karena mereka adalah teman-teman saya dari dulu kan. Ya, dan alhamdulillah saya berhasil menemukan perkumpulan seperti ini, dan saya merasakan saya merasa paling beruntung bisa masuk di perkumpulan Saling Bada ini. Oke, beruntung ya. Beruntung. Alhamdulillah. Nail gimana? Apanya? Saling Bada itu sendiri gimana? Saling Bada itu sendiri gimana? Menurut Nail, Saling Bada itu bagaimana di posisinya di masyarakat saat ini menurut Nail? Apakah dia itu penting ataukah tidak penting? Apakah dia itu memang harus dibutuhkan ataukah tidak dibutuhkan? Gimana? Sebenarnya yang ini bukan yang terutama dipikirkan sebelum terjadinya Saling Bada. Kita ini sangat merasakan bahwa kekurangan pengetahuan Mantap. Ya itu. Jadi biarpun nanti ada buku untuk dibaca, tapi kan tidak ada teman untuk mendiskusikannya. Jadi gitu. Kalau itu ada saya sendiri tujuan saya gitu. Ada dulu sebuah kata saya dapatkan dari senior PMI, membaca tanpa diskusi itu ilmu kita akan tumpul. Buta. Diskusi tanpa membaca itu ilmu kita akan pincang. Itu. Mantap. Terus. Lanjut. Terus sempat juga saya kepikiran bahwa nanti kalau Saling Bada ini gimana nanti kita bikin sulhu part 2 gitu. Lemah gitu Pak. Aduh. Sempat saya mikir kayak gitu. Karena ini udah ada umbu-umbuna ada bau-baunya bahwa ini juga maksudnya kita ini kan setelah terrealisasinya Saling Bada ini, kita ini sangat ingin lebih berkreatif gitu. Kita juga tidak ingin seperti generasi-generasi yang dulu gitu loh. Maksudnya bukan tidak ingin, emang yang memotivasi kita itu adalah generasi yang terdahulu seperti Kak Yani ini gitu kan. Sangat termotivasi lah gitu. Tapi yang lebih kita inginkan, kita itu harus melampaui mereka gitu. Iya, itu harus. Lebih nanti mentok sampai sana. Ada juga keinginan saya pribadi gitu kan. Tapi ya tidaklah tidak dengan cara memaksa atau tidak gimana. Nanti mengubah nama Saling Bada ini dengan bawa punti gitu. Dia bawa punti atau apa ya yang atas lebih nyur. Kreatif gitu ya, atas nyur. Bawa anggur Terus bawa koko. Nah begini selama ini perjalanan Saling Bada itu apakah ada rintangan-rintangan menurut Nail? Oh, banyak banget. Banyak ya. Ini sebenarnya ini masalah beragama ya. Masalah keagamaan. Keagamaan. Kan agama Islam. Kan acaranya Saling Bada ini kan tepatnya dimulai, maksudnya diskusi itu dimulai jam 9 gitu loh. 9 malam. Sedangkan lingkungan kita tempat kita diskusi itu rata-rata orang yang sangat
religius gitu. Agamis. Kita yang datang jam 9 kok di Suruh jamaah kok kamu Islam gak jamaah, murtad aja gitu. Itu Pak. Oh, maksudnya begini. Iya, yang kawan-kawan rintangan saling itu yang butt down gitu Pak. kawan-kawan saling pada ini ketika mereka diskusi, ada beberapa orang yang melihat bahwa kegiatannya itu mereka meninggalkan sholat begitu ya. Padahal mereka tidak tahu kapan kita sholat. Diskusinya Pak jam 9 dan selesainya pun sebelum subuh. Itu memang pasti ada lah. Pasti ada kayak gitu. Bahkan di antara kita pun ada yang kayak gitu loh. Ada yang mungkin kalau Ijal itu mengatakan ada yang kubu hore gitu. Saya tidak tahu dengan kubu hore itu Pak. Itu namanya. Tapi tidak ada, maksudnya yang di sini tidak ada gitu maksudnya. Al insanum halul khata' wan nisyan. Ya. Apa artinya mana? Oh, lunas. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Wa ma sumyal qalbu illa litakallubihi. Tiadalah dinamakan hati kecuali karena terbolak-baliknya. Memang selalu ada itu di mana-mana. Apa? Enggak lanjut. Gimana? Saling bada. Iya. Rintangan-rintangannya. Sebenarnya kalau rintangan memang karena kan kita belum memiliki sekret secara pribadi kan, sementara masih numpang. Memang dari dulu itu ya. Masalah sekret sih sebenarnya. Benar, saling badanya harus bisa pecahkan ini. Nah, Ini juga rencananya mau dibuatkan sistem ini Pak. Harus menjadi sistem ini yang saling badanya struktur dulu ya. Siapa nanti Biar ketuanya? konsisten. Memakai kesultanan insyaallah. Tapi mungkin kalau ketua bisa tidak aja gitu. Semoga istiqomah ya, karena kemarin pas di Kojar itu menjadi apa namanya musuh terkuat kawan-kawan yang berorganisasi itu istiqomah itu. Istiqomah itu. Ya. Ya emang saya juga termasuk orang yang suka rebahan. Ada juga suka rebahan. Semua kita pasti suka lah rebahan. Tapi Saya rebahannya 24 jam lebih kurang sedikit. Iya. Mungkin 23 jam setengah. Jadi setengah jamnya itu untuk keluar, 23 jam setengahnya Tidur. Kecuali malam ini saya sempatkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih ya. Aduh. Apakah Salim Bada ini akan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh masyarakat, misalkan ada kegiatan-kegiatan besar, apakah dia akan dilibatkan? Memang secara fungsional kita itu tidak tahu arahnya kemana ini. Masih belum. Karena kita akan bentuk sistem tata surya dulu mungkin. Dengan menjadikan Saling Bada itu adalah matahari untuk kita, yang selalu menyinari kita. Oh, amin ya Allah, amin. Semoga ya. Maksudnya untuk para pemuda ini gitu. Kan kalau yang untuk yang lain-lain itu kan udah ada yang orang tua-tua lain. Sudah sampai ke bulan malah. Tidak. Ini memang saya sosokan ngomong kayak gini, Pak. Iya. Makan dulu, makan santai weh, makan. Kemudian ini buku ini apakah dia akan sampai sini atau akan lanjut? Insya Allah lanjut. Dengan tema-tema yang selanjutnya yang kita bahas yang semakin seru tentunya. Mungkin nanti kita juga akan mengundang beberapa ketua-ketua komunitas yang mungkin bisa berbagi ya. Silaturahmi komunitas. Bisa berbagi pada kita pengalamannya, bagaimana cara membentuk struktural yang benar gitu. Supaya kita juga terlihat gitu oleh khalayak umum gitu. Kita juga kan mau terlihat go internasional lah, insya Allah. Nasional. Tembus bulan. Tadi sudah berapa anggotanya? Kalau di kontak itu 33. Kalau grup WA 33. Tapi nanti ada aja yang datang yang bukan dari yang tidak ikut kontak tapi datang sini. Yang ada di kontak malah tidak datang. Itu cakupan gimana? Terus itu cakupannya sedusun atau sedesa? Bukan bebas dari mana saja. Dari mana saja. Misal dia itu mau berbagi karena kan ini Saling Bada gitu. Misalkan ada orang yang tidak Islam ingin gabung. Bisa. Silahkan. Kita juga ingin juga mempelajari tentang bagaimana itu Buddha itu kan, dan yang lainnya. Makanya di akhir buku ini kata penutupnya memakai semua salam dari agama yang disahkan di Indonesia.
Itu adalah kode ya bahwa saling badak ini bukan hanya Islam saja. Iya. Tapi siapa aja bisa ikut gitu. Untuk yang penting niat berbagi dan konsisten aja. Kemarin ada pemateri dari Lombok Timur, Kak. Iya? Ada pemateri dari Lombok Timur. Jadi kan kita yang termotivasi oleh para generasi yang dari Lombok terdahulu. Timur. Dari Lombok Timur, kita yang termotivasi oleh generasi yang terdahulu. Itu juga bisa memotivasi juga. Itu materinya itu salut banget. Kok ada ya kayak gini gitu. Mungkin nanti di desa saya di Lombok Timur akan kita buat yang seperti ini. Langsung dibuat pas. Ini sebenarnya yang membuat yang seperti ini yang terlebih dahulu itu yang membuat kita termotivasi itu sebenarnya siapa ini? Jenius banget itu orangnya. Sampai-sampai yang lainnya termotivasi gitu. Itu kan yang Lombok Timur itu termotivasi itu orang Lombok Timur. Iya. Dia membuat yang rasa inovatif mungkin namanya. Bruga apa nih? Kreasi. Bruga apa namanya, lupa. Bruga julat. Bruga julat gubak nih tunas. Bergak diskusi. Bruga diskusi. Terus untuk planning belum ada juga. Masih berjalan atau untuk planning sih. Ya itu tadi untuk mengundang para ketua-ketua komunitas yang ada di Gunung Sari mungkin. Selain diskusi juga kami saling badak yang saat ini kemarin setelah terbit buku itu planningnya mau turun riset juga. Riset membuat buku tentang insya Allah sejarah para tokoh di desa Sasela. Mau riset ke Tuan Guru Abdul Latif, Tuan Guru Mustafa Kamal, Tuan Guru Abdul Halim, buat gimana caranya mengajar dan mengaji di zaman dahulu. Otomatis kan kita mengetahui Sasela keadaannya gimana dahulu. Apalagi kan Sasela waktu PKI itu kan gimana caranya mengaji orang-orang Sasela dahulu. Sementara berkumpul saja kita tidak dibolehkan. Iya. Itu rencananya ke depannya. Mau riset. Bagus sih. Ini kayak nih mungkin nanti di akhir acara mungkin diselip-selipkan motivasi gitu. Oh iya. Iya. bisa. Sebagai untuk semangat juga kepada kita kan yang masih pemula lah. Tapi kita fokus ke saling badak dulu ya. Iya. Karena masih ada beberapa pertanyaan tentang saling badak. Tadi kan sudah dia akan dibuatkan struktur. Kemudian visi misi mungkin kan akan dibuatkan. Apakah sekarang sudah ada gambarannya? Untuk saat ini belum sih, tapi masih direncanakan aja. Masih direncanakan. Kemudian tujuannya ya. Tujuannya. Dan sampai saat ini program saling badak itu diskusi aja. Belum ada program yang gerakan. Masih belum. Belum ada. Masih belum. Rencananya itu ya riset itu. Gerakannya untuk meriset. Kapan Kalau masih kira? terjun untuk masyarakat masih belum sih. Masih belum. Ngeriset sebenarnya kemarin hari Kamis itu kita mulai meriset, tapi ya telat bangun sih. Iya. Telat bangun, makanya pas sore itu kita mendatangi ziarah, jadinya kita berziarah. Nah itu maksud saya, itu juga salah satu program yang tidak hanya membahas tentang teori, program yang bergerak, misalnya yang berjalan itu kan, seperti Ziarah Kubur itu bisa masuk program juga begitu. Apakah ada rencananya dijadikan program? Mungkin ada yang bagus untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu mungkin untuk Wahabi klub itu, anti Wahabi klub. Iya kan, soalnya kan Kita buka merchandise juga, ada merchandise namanya anti Wahabi Club. Iya. Kenapa dan orang Wahabi itu? Meresahkan ya? Mungkin saya tidak harus menjelaskannya. Iya, siap. Cukup sudah tuan guru kita yang menjelaskannya. Benar. Karena memang wilayah kita itu buat baju. Ya, untuk mempromosikan dan seperti Tuan Guru Munajib kan yang sudah membuat buku membakar bid'ah itu sudah perlawanan. Tapi ini tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Namanya kita di channel YouTube itu bisa-bisa. Bisa saja. Bisa dia. Palingnya nanti ada beberapa kata yang tidak dibolehkan kan, atau misalkan yang disensor itu yang itu. Terus untuk saling badai ini apakah sampai di sini? Akan tetap berlanjut sih. Akan tetap berlanjut. Bahkan mungkin ketika nanti teman-teman yang pergi sekolah kiaman akan mendirikan lagi
saling badak di sana, saling badak di Yaman. Oh. Makanya yang disebut go internasional. Ini Muhammad Gumpal nanti kan ya kayak itu. Di Saling Bada apakah ada kawan-kawan yang kuliah, yang tidak kuliah? Ada yang kuliah. Berapa persen? Iya, yang kuliah 50% 70% lah. Yang kuliah? 70% lah kuliah. Karena rata-rata masih sekolah juga, ada yang di luar, ada yang di sini juga. Itu bisa dibilang Saling Bada ini sebagai wadah ya, Ya, kawan-kawan yang mendapatkan materi di kampus, di sana dia bagikan. Sebenarnya kalau Kakak Yani pandang sih Saling Bada ini hampir mirip dengan dulu ada namanya program Masa Belajar. Bisa dibilang begitu? Ataukah ada perbedaan? Kira-kira menurut kawan-kawan Saling Bada? Untuk saat ini ya hampir mirip. Hampir mirip. Misalnya dilihat dari diskusi-diskusinya kan, sama kayak yang dilakukan Lasah Beraja dahulu. Tapi ini bagusnya dia di arsip ya. Dulu kan gak seperti arsip. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi buku ya. Ya alhamdulillah. Keresahan juga sih, nggak Keresahan jadi buku juga. Dari kita sebelumnya dibuat buku tapi ya itulah. Belum dicetak. Dan alhamdulillah sudah lumayan banyak pengalamannya ya kan untuk berbagi cerita dalam tulis ya kan. Banyak sih, insyaallah. Insyaallah. Coba saya mau dengar latar belakang yang 4 ini. Latar belakangnya si Adelan, latar belakangnya si Una, si Ijal, si Nail. Coba mulai dari Nail, latar belakangnya itu gimana sih orangnya? Saya itu mondok 8 tahun di Bandung saya. Di Bandung terus ke Peloso 6 tahun. Bandung Peloso 6 tahun. Iya. Saya dari SD mondoknya. Jadi saya tuh jelas latar belakang saya itu tidak lepas dari pesantren. Pesantren ya. Bagaimanapun juga kalau saya buka pintu rumah gitu nanti ada orang yang ngaji gitu. Tapi karena saya tidak bisa di pesantren, akhirnya melarikan diri keluar gitu, Pak. Oke, siap. Melarikan diri keluar itu, kemudian inilah dia jadinya Saling Bada. Iya. Begitu? Bisa dibilang Tapi begitu? bukan saya tidak apa ya? Tidak rajin. Bukan tidak rajin, saya itu kan emang tidak rajin gitu. Maksudnya gini loh. Bukan saya itu tidak memperdulikan pesantren. Iya, tetap ada lah. Berarti memang di Saling Bada itu ada yang latarnya pesantren, Ada yang latarnya pesantren, ada yang latarnya umum. Ini umum ini. Ini umum, ada yang latarnya campuran kalau saya tunas. Tersesat sih depannya kalau saya. pejalan. Sehingga akhirnya tersesat tuh nggak tahu kemana, akhirnya bertemulah di Saling Bada. Iya. Dan apa namanya? Terkait dengan latar belakangnya Nail tadi, apakah memang itu dia ketemu dengan Saling Bada ini? Latar belakangnya gimana? Latar belakangnya Nail yang dari dulu pesantren mondok ketemu dia. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya. Iya, silakan. Ini sebenarnya tentang keluarganya. Saya itu dari orang tua saya, tepatnya ayah saya gitu kan. Selalu membiarkan saya itu kemana saja gitu. Tidak perlu diatur-atur. Saya mondok aja keinginan saya sendiri, saya di manapun keinginan saya sendiri gitu. Iya. Yang jelas ketika saya minta uang tidak pernah dikasih 5.000. Saya selalu dikasih 100 gitu. Iya. Kalau saya minta uang tidak pernah dikasih 100. Alhamdulillah 100. 100 itu bisa habis setengah jam. Kurang, detik bisa juga. Tapi bohong. Enggak bohong ya. Iya. Maksudnya kalau orang tua gitu loh. Iya. Ayah saya gitu. Tapi nggak enak juga saya bilang kayak gitu. Ini pertanyaannya, apakah latar belakangnya Nail itu dia ketemu nggak ada Saling Bada dengan program-programnya? Untuk sekarang nyocok ini masuk menu. Nyocok dia. Apa? Nail yang dulunya pesantren di pondok nyocok gak dia? Saya mencocokkan. Kenapa dicocokkan? Ya, sebenarnya saya kalau di pesantren 50% cocokannya, Pak. Itu. 50%-nya di sini mungkin. Oh iya, benar. Tapi tetap dalam satu nama, atas nama kebaikan. Atas nama kebaikan, siap. Mantap. Una? Kalau latar belakang saya campuran sebenarnya. Gimana campurannya? Kan dulu sekolah di sekolah negeri, di SD negeri, baru masuk ke MTS di Al Halimi. Swasta, lalu lanjut ke Banu Sanusi. Setelah ke Banu Sanusi cuti sebentar, lanjut ke Peloso 1 tahun.
akhirnya pulang dan ketemulah organisasi Saling Bada, perkumpulan Saling Bada, hingga nyaman sih. UIN. Win. Ya. Di UIN saya ambil jurusan PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Tablik. Iya, tablik. Aku kalau misalnya dia jenggotan ini saya tarik jenggotnya. Saya sekarang nggak bisa lihat orang yang jenggotan. Sensitif. Sensitif lah. banget. Untung saya kuris. Apalagi ada jidat 2 di sini. Gila, pikir. Tapi nggak berani. Makanya kan di sampul buku yang terakhir Saling Bada itu ada orang jenggotan kan. Terus menurut Adlan gimana? Apakah memang nyocok di Saling Bada rasa-rasanya? Ketemu nggak? Ya sangat ketemu malahan karena saya di kampus kan termasuk orang yang organisatoris itu, organisatoris yang dimana saya tuh join di organisasi internal kampus maupun eksternal kampus. Internalnya? Di ISC. Oh, English Sama Study ya, Club. English Study Club, dan saya juga masuk di pengurusan HMJ di kampus. MJ. HMJ, Pengurus Musra Jurusan. Ya. Dan di eksternalnya saya join di HMI. HMI. Yang dimana kan kalau di organisasi di kampus itu kita tahu pasti kegiatannya nggak jauh beda dengan Saling Bada, yang dimana pasti ada diskusi-diskusi kan, baik itu di English Study Club maupun di HMI. Dan ketika saya join di Saling Bada, saya merasa langsung Plak langsung Plak, gitu plak. dah langsung merasa suitable lah bahasa Inggrisnya itu. Iya. Cocok kita. Suggestible apa bro? Suitable. Suitable. Suitable bahasa Inggrisnya. Ijal? Kalau saya sih karena kebetulan teman-teman pada mondok semua, saya sendirian yang nggak pernah mondok. Tapi Serius? ya serius. Terus. Tapi saya tertarik dengan dunia santri itu ketika teman-teman berbagi ceritanya tentang di pondoknya. Mantap. Juga awalnya ikut beberapa ya komunitas-komunitas lain juga lah. Saya juga bergerak dahulu sama Una juga, sama-sama bergerak dari awal gitu. Sampai akhirnya menemukan yang Saling Bada lah. Saya juga ikut di komunitas di luar di Mataram, namanya SAL gitu. Sal. Street Art Lombok. Street Art Lombok. Mungkin kalau yang nemu ETZ di tembok-temboknya Tunas. Oh iya, kalau ada tulisan ETZ itu karyanya si Ijal. Ini pelaku vandalisme. Terus nyocok ketemu sama Saling Bada. Cocok sekali gitu karena kan saya juga berkuliah di UIN. Oke, Sobat Perliani, jadi tadi itu obrolan saya dengan beberapa kawan Saling Bada. Jadi sudah memperkenalkan latar belakangnya, ada yang dari pesantren, ada yang dari sekolah umum, ada yang masih kuliah, dan ada juga yang memang tidak pernah mondok, dan di sana mereka sangat-sangat ketemu dengan Saling Bada. Kenapa mereka bisa ketemu? Karena tadi yang seperti yang dikatakan oleh saudara Nail, kita apa namanya? Ya, di sana cuma ada saling sharing, menyaring, kemudian saling berbagi-bagi apapun yang Pengetahuan dan pengalaman. iya, apapun pengalaman dan skill kawan-kawan ya. Itu yang membuat mereka itu klop Ya, klop. dengan Saling Bada. Saya memang dengan Saling Bada sendiri dari awal-awal terbentuk sudah penasaran dan khawatir. Khawatirnya aja apa ya? Khawatirnya nanti dia cuma setengah-setengah. Itu juga menjadi kekhawatiran bagi kami juga tuh. Iya. Setengah-setengah. Itu sangat-sangat musuh terbesar dalam organisasi yang setengah-setengah. Mungkin saya boleh bertanya Kak. Oh iya, silakan. Ini kan nama programnya Aku Peta, Kamu Beta. Iya. Aku bertanya, kamu bercerita. Aku pemberitanya, kamu berbagi Oh, cerita. berbagi cerita. Itu latar belakang terbentuk namanya itu seperti apa? Oke, jadi Kok bisa Aku Peta, Kamu Beta gitu? sebenarnya kan ini program ini saya cocok-cocokkan singkatannya itu. Saya ambil dia aku pemberitanya dulu kan. Sebenarnya bukan aku pemberitanya, cuman aku beta aja. Aku beta aja dulu. Aku berbagi cerita. Tapi kan kurang menarik. Siapa yang bertanya? Otomatis saya tambahkan di aku peta, Kamu beta. Saya yang memberitanya, kalian berbagi cerita. Bercerita apa saja, terserah. Di sini bebas.
Gimana Nel? Aman? Aman. Aman. Sangat menarik memang aku beta kamu beta. Untuk kawan-kawan yang seusia kalian ini ya, di kawan-kawan saling pada ini mungkin sekarang sekitaran berapa umurnya? 20 lah. 20-an. 19 lah. 20-19 ya. Pokoknya yang paling mentok itu 25 ya. Ya, yang paling Ya, Iya, Calin. Caklin baru 22, 21. Nah, anak-anak atau kawan-kawan pemuda yang seumuran kalian ini melihat saling pada itu kira-kira ada nggak yang responnya ya langsung mungkin ngomong atau yang didengar-dengar gimana? Bahkan ada yang kok nggak ngajak-ngajak gitu. Ah, Ada yang kayak gitu. terus ada lagi? Itu sih kendalanya kalau kenapa nggak ngajak gitu kan. Itu kendala kami kenapa kita tidak sering ngajak kan. Kita juga membebaskan siapa aja yang mau ikut ya silahkan ikut gitu. Dengan syarat ya ikut berdiskusi lah. Penting konsisten dengan saling badak dan ingin berbagi ilmu juga apapun itu. Itu aja sih. Iya, benar sekali karena memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan saling pada ini sangat-sangat langka. Di era apa namanya ini? Globalisasi. Globalisasi di 4.0 lah. 4.0 Oh. 4.0 ya. Di era-era yang sangat sekarang ini dikit-dikit kalau kita kumpul Iya. Dan ini Mabar. sangat-sangat jarang kita lihat kalau misalkan ada kawan kumpul ngobrol dikit-dikit nanti main HP, itu yang sangat-sangat jarang. Terus bagaimana kalian merespon bagi kawan-kawan yang ingin bisa kita ikut, bisa nggak kita ikut? Makanya kemarin kita buat open recruitment gitu. Oh. Biar orang-orang tahu gitu. Open recruitment. Dari masalah tersebut kita buat open recruitment biar orang-orang bisa ikut juga. Iya. Setelah itu apa backgroundnya itu ya Islam, Hindu apa bisa saja masuk. Coba besok cari materi Hindu. Sudah sempat dulu kemarin awal. tapi Ngekorun. tapi saudara Depan itu kurang komunikasi sama pematerinya makanya nggak jadi. Pas kemarin tuh Biksu itu. Ya biksu kita mau undang biksu. Tapi kan dikarenakan dia tidak bisa ke sini karena pakaiannya mungkin tertakutkan. Kebetulan kita di musola juga kan. Takutkan masyarakat berpikir yang lain-lain gitu tentang kita juga. Makanya jika seandainya saling pada ini memiliki secret sendiri pribadi, Bisa makanya ya? bisa saja kan siapapun mau masuk jadinya bebas. Lagi tengah bangkat. Lagi Di tengah tengah bangkat. bangkat. Ini Nail, tema-tema yang di dalam buku ini yang 8 itu di mana mereka di mana kalian ambilkan? Masukin bet, di mana kalian dapatkan temanya? Di mana kalian Kita diskusin aja sih. diskusiin? Setelah diskusi yang utama itu kita diskusin apa besok tema kita selanjutnya gitu. Kita hubung-hubungkan aja. Oh, berarti selama ini belum ada tema yang ketika ada persoalan yang muncul di masyarakat Ya, itu didiskusikan belum? Belum sih. Belum kan? Itu menarik. Yang termasuk itu Memang yang menarik yang seperti itu. Iya. Maksudnya kalau membahas secara langsung apa itu ini kan bingung gitu loh. Iya. Maksudnya dengan tidak ada gambaran yang telah terjadi di dalam Secara realita. Iya. Kan kalau ada yang terjadi terus kita tinggal kawinkan meskipun itu sulit gitu ya. Pengetahuan. Mantap. Berarti besok kedepannya apa yang ada di masyarakat persoalannya itu yang didiskusikannya. Keresahan masyarakat sih. mungkin kayaknya bisa beri saran mungkin. Apa? Keresahan masyarakat saat Keresahan yang ini di saat ini atau bisa kita diskusikan kan besok. ya. Ya untuk saat ini sih BBM naik. BBM naik itu nasional mungkin ada. Nasional. Ini cukup lebih organisasi. Yang paling dasar itu bagaimana kita itu mengajak masyarakat itu agar mereka itu saling mengenal Mengenal dalam konteks apa dulu kayak? dalam konteks bertetangga. Tetangga ya. Kenapa? Yang terjadi saat ini adalah satu kakak atau satu rumah itu ketika ada tetangganya sakit, bahkan ada yang sampai tidak saling tahu. Itu persoalannya. Ada apa di sana kan? Berarti hubungan antar masyarakat gitu ya. Iya. Apa yang harus kita mungkin kalau kita berikan itu terlalu besar ya? Sedikitnya ya Bahkan ada juga yang saling membunuh. Iya, itu yang paling parah. Kalau hubungan antara keluarga itu maksudnya gara-gara tanah misalnya kan. Iya itu. Dan itu pengaruhnya lagi-lagi ini. Hmm. Media. Iya.
Sebenarnya juga media itu terlalu. Iya, kalau misalkan kita tidak manfaatkan dia ke jalur baik, media itu dia akan bawa kita yang tidak baik. Iya. Maksud saya begini, nah, tetangga-tetangga itu sekarang mereka lebih tahu tentang berita yang Yang luar-luar ya. Seperti salin menikah gitu ya. Contohnya juga, iya dia tuh menilai yang mana yang lebih baik nampaknya itu. benar. Seperti nanti kalau mama apa? Ibu-ibu. Emak-emak. Kalau iya ibu-ibu. Misalnya dia itu nggak tahu startnya itu yang mana, dia itu alirannya apa gitu kan, Mak. Sampai-sampai itu bahasa lama itu didengerin juga. Saya kok merinding ya. Gama. Makanya sempat saya baca juga di sosial media di akunnya NU online kalau nggak salah itu di Instagram, orang jahat itu terlahir dari orang yang salah pilih tempat pengajian. Dia bilang. Saya kalau orang jahat itu tidak ada sebenarnya. Beda pemikiran saja gitu. Beda yang pemikiran emang saja. tepat kali kata orang tadi. Enggak tepat. Ke media terlalu mainstream mungkin bahas-bahasanya seperti itu ya. Iya. Makanya saya sering bilang stop making stupid people famous gitu. Komposer bilang gitu. Ya dari komposer yang diambil oleh Enggak, sebelum Deddy Corbuzier ada juga yang bilang seperti itu. Oh, Namanya Joseph J. Plastic namanya. Joseph J. Plastic. Iya, dia Berhenti membuat orang bodoh. terkenal. terkenal. Stop making stupid people famous. Itu artinya ya. Iya, kan kebanyakan sekarang jadi terkenal itu tidak harus punya karya, tidak viral. Goblok. Dengan kegoblokannya dia bisa terkenal gitu di TV juga kan. Alhamdulillah ya. Padahal manfaatnya apa juga bagi kita di masyarakat yang ada di sini. Contoh seperti Aurel makan pakai tangan kan tunas. Tanpa tergosok gigi. Tanpa gosok Tapi gigi. memang tepat nih kayaknya. Tepat. Tepat kalau yang ngadain podcast itu seperti Kak Yani gitu. Tepat. Iya. Dulu Alhamdulillah. pernah ada podcast tapi podcast Mata Uci. Itu Sanusi. Sanusi yang podcast. Yang ya itu. Iya kan ini tetap di Mata Uci tapi hidungnya itu dulu. Podcast Mata Uci. Namanya podcast Mata Uci namanya. Kita mengembangkan aja sih. Tapi tidak berlanjut karena saudara Uci tidak pernah kelihatan di Padepokan. Sakit. Oke, harapan-harapan nih kawan-kawan untuk saling pada apa? Harapan untuk saling pada. Ya kalau saya tuh lebih ke per individu, dari per individu dulu gitu. Melihat skill kawan-kawan gitu. Lalu mengkaryakannya gitu. Entah apapun seperti nanti Ijal ini kan mempunyai skill dari segi melukis. Nah itu tinggal direalisasikan aja gitu. Berarti harapannya Sinar ini agar kawan-kawan di saling pada itu bisa. Dan yang mensupport itu saling pada. Iya. Agar kawan-kawan saling pada ini bisa merealisasikan hobi ataupun skillnya ya. Mendukung lah. Una gimana? Kalau menurut saya sih harus tetap kompak. Kompak. Sehingga suatu saat insya Allah jika saling pada ini sudah go internasional, orang-orang individunya ini keluar dari saling pada itu mengembang, tidak melupakan siapa teman duduknya dari jam 12 ke atas. Tetap yang silaturahmi sih gitu. Iya. Ini jadi bukti digital ya. Kemudian adalah apa? Halo, harapan dari saya sih semoga saling badak bisa merekrut banyak pemuda, baik itu dari sela maupun luar sela. Karena kita tahu sekarang pemuda lebih banyak yang bersifat apatis terhadap realitas sosial yang saat ini, yang dimana para pemuda lebih banyak main HP di rumah rebahan, tidak memikirkan ke depan gimana si pemuda ke depannya kalau mereka hanya rebahan terus. Jadi saya harap semoga para pemuda yang hobinya rebahan bisa ikut join ke saling badak. Oke. Itu dah. Itu harapannya ya, agar kawan-kawan yang memang mager, yang tidak ada kerjaan silahkan saling badak. Hanya sekedar duduk atau ngopi-ngopi boleh lah kan, silahkan ikut juga diskusi. Ijal gimana? Kalau harapan saya sih yang teman-teman biar bisa konsisten lah sampai berlanjut dan kompak lagi. Karena kan kita juga agak susah gitu kan untuk konsisten juga, apalagi dari pengalaman yang dulu. Banyak yang berhenti di tengah, di awal gitu. Mungkin karena tidak cocokan, tapi kita cocokkan saja lah gitu, supaya bisa jalan bareng-bareng gitu. Sampai di mana masa tua kita nanti kita akan cerita tentang itu lagi. Apa itu yang Jargon. Yang mana? saya tidak ingin tua? Iya. Dalam keadaan bodoh. Kami tidak ingin tua dalam keadaan bodoh. Tidak ingin tua dalam keadaan bodoh. Itu saling badak ya.
Siap. Mantap sekali. Mungkin ada sedikit sedikit motivasi dari kami yang muda-muda ini kan. Kalau dari saya untuk kawan-kawan saling badai itu cuma satu. Khairus suluki ila najhil istiqomah. Sebaik-baik jalan menuju kesuksesan itu istiqomah. Kalau bahasanya almarhum Tuan Guru Ahmad Yasin Allahyarham, puji-pujuntan. Harus kayak puji-pujuntan. Puji-puji istiqomah namanya. Sebab beliau pernah berpesan, kalau misalkan di dalam ilmu alfiah kalau nggak salah dikatakan bahwa ilmu laduni itu sudah dicabut kan, laduni kepala waktu. Tapi almarhum Tuan Guru Ahmad Yasin itu mengatakan ilmu laduni itu masih ada dan bisa kita cari. Karena apa? Man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa saja yang mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah akan mengajarkan dia ilmu. Iya kan? Allamallahu ilma ma lam ya'lam, apa yang tidak ketahui. Ini kalian ini sangat-sangat bisa dibilang alhamdulillah baik ya. Amalkan pengamalan apa yang kalian sudah lakukan. Maksud saya diskusikan itu sedikit tidak harus ada pengamalannya. Karena kalau dalam kitab apa yang diajarkan sama Sujai itu tasawuf Rokil Ubudiyah itu di sana dijelaskan juga. Begitu caranya kita mendapatkan ilmu laduni, harus istiqomah. Ketika kita dapatkan satu amalan, kita kerjakan dia terus berturut-turut. Kemudian dapat kita amalan lagi baru, kerjakan lagi tanpa meninggalkan amalan sebelumnya yang lama. Secara tidak langsung otomatis kecerdasan itu akan terlatih dia. Itulah alamal ilmu malamnya alam itu. Allah akan mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Allah langsung gitu. Istiqomah kan pojok. Untuk kawan-kawan saling badai semuanya ya. Harus istiqomah lah, harus. Itu intuisi ya. Yang mana? Itu yang tiba-tiba datang gitu kan? Iya, intuisi. Laduni juga. Bisa dikatakan. Bisa dikatakan laduni. Itu ya untuk kawan-kawan saling badai, cuma itu sih istiqomah lah. Oh iya. Istiqomah. Ada lagi kira-kira mau disampaikan? Nggak ada, Min. Nggak ada. Atau ini kawan-kawan masih muda, untuk pesan kawan-kawan muda apa? Kalau mungkin teman-teman yang ada di luar gitu bukan dimohon ya, tapi untuk lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitarnya lah, agar kita saling sama-sama merangkul seperti kata Kak Yani gitu. Kurangnya apa tadi di masyarakat itu? Kurangnya mengenal sosial di masyarakat itu sangat-sangat penting sekali gitu ya. Untuk saling mengenal di antar masyarakat gitu. Iya. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana kita menjadi masyarakat dan pemuda yang baik lah. Itu aja sih. Iya. Yang lain nggak ada? Ada jargonnya ini Limbada kira-kira supaya kita bisa tutup di mana? Limbada. Kata-katanya Jangan kami tidak ingin tua dalam keadaan bodoh. Oke, kita tutup dengan itu ya. 3, 2, 3. Kami tidak ingin tua dalam keadaan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Kawan-kawan saling badai. Lalu sama